Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, kita tentu sama-sama prihatin sekaligus ya tidak tahu harus mengatakan apa. Salah-salah nanti malah membuat keadaan semakin tidak mendukung. Terutama ketika kasus ya miras ini mulai menjadi satu kebijakan yang secara langsung tampaknya mendapatkan ruang atau legalitas dengan hadirnya Perpres yang mengatur soal miras. Dan tentu saja keputusan atau kebijakan tersebut benar-benar tidak relevan, dan satu di antara yang menolak adalah Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Persis yang juga Ketua MUI Pusat, yaitu Dr. JJ Zainuddin. Dia mengatakan bahwa sebagai bangsa dan masyarakat religius, kita harus berpedoman kepada norma dasar agama yang menyatakan bahwa al-khamru ummul khaba'is, bahwa minuman keras adalah induk segala kejahatan, kata JJ dalam keterangannya Ahad 28 Februari 2021 sebagaimana dilansir oleh hidayatullah.com. Presiden RI Joko Widodo dalam hal ini seperti mengabaikan tanggung jawab moralnya atas masa depan akhlak bangsa. Imbuhnya menyinggung regulasi yang melegalkan miras di sejumlah provinsi tersebut. Sahabat kalian yang berbahagia, penting untuk kemudian kita analisis adalah mengapa muncul perpres seperti itu. Benarkah itu adalah manifestasi dari Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, atau apa yang dulu ramai dengan identik pada pemerintahan Joko Widodo yaitu nawacita? Dan benarkah ini relevan, dibutuhkan oleh rakyat, umat bangsa dan negara? Tentu saja secara langsung kita bisa mengatakan tidak relevan, tidak benar, dan tentu saja tidak dibutuhkan oleh bangsa, umat, rakyat, dan negara. Pertanyaannya kemudian, mengapa langkah ini ditempuh? Tentu kita tidak bisa melihat secara kasat mata semata. Di sini ada sebuah kepentingan yang tampaknya bergerak berlawanan arus dengan apa yang menjadi karakter dan jati diri bangsa. Dengan indikasi penolakan yang begitu luas yang diserukan oleh banyak umat Islam, bahkan termasuk tokoh-tokoh di Papua, ini menunjukkan bahwa soal miras secara rasional, common sense, itu adalah musuh bersama. Karena itu Perpres ini tidak saja menciderai nilai-nilai religiusitas bangsa Indonesia, tetapi juga kebersamaan dalam konteks sosial masyarakat bangsa Indonesia. Dengan hadirnya penolakan dan suara yang menyampaikan keberatan atau bahkan protes terhadap Perpres ini, semestinya pemerintah dengan bersegera meminta maaf, kemudian mencabut Perpres yang sangat tidak dibutuhkan oleh bangsa dan negara. Sekiranya pun itu dalam rangka untuk membangun kemajuan ekonomi, tentu saja langkah tersebut bukan sebuah alternatif, apalagi satu keputusan yang harus dipegang teguh gitu ya, atau bersikukuh dengan keputusan tersebut. Semoga masih ada ruang-ruang nurani yang bekerja sehingga apa yang kemudian telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat ini dapat segera dicabut, kemudian dihilangkan dan diubah dengan satu keputusan yang secara nyata benar-benar dapat mendorong kemajuan ekonomi, pada saat yang sama tidak mengabaikan moral dan akhlak bangsa saat ini maupun di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.